Shalom, saudara, Bapak Ibu yang saya kasih, satu iman, satu baptisan, satu nama Yesus Kristus. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, berilah kami hikmat, inspirasi, supaya kami bisa menyampaikan firman Tuhan sesuai kehendak Bapa yang dituntun oleh Roh Kudus. Terima kasih. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Allah yang kita sembah adalah Roh. Bagaimana orang bisa mengenal Allah? Jika seseorang tidak dituntun oleh Roh Kudus, maka kita tidak mungkin bisa mengenal Allah. Maka dalam perjanjian lama kita tahu persis, jika kita membaca Alkitab, Kejadian pasal 1, Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya. Dan Tuhan mencipta manusia yang memerintahkan kepada manusia, beranak cuculah, penuhlah bumi. Kejadian pasal 2 kita melihat Tuhan menghembus roh kepada Adam. Roh adalah yang bersifat kekal. Maka Adam yang adalah roh tinggal di dalam tubuh, ia adalah makhluk rohani. Binatang, tumbuh-tumbuhan, mereka bukan makhluk rohani. Adam adalah makhluk rohani, artinya ada roh di dalam tubuhnya. Dan Adam dipisahkan, ia tinggal di Taman Eden. Kita tahu persis di Taman Eden ia diberi seorang penolong, Hawa. Dan Allah memberi perintah, Kejadian 2 ayat 16-17, jangan makan buah pengetahuan baik dan buruk. Perintah itu untuk menjaga kerohanian Adam, menjaga hubungan Allah dengan manusia. Pada saat engkau makan ini, engkau akan mati. Bapak Ibu, alangkah baiknya jika Adam dan Hawa hidup sesuai perintah Allah Taman Eden. Mereka tidak pernah kekurangan makanan, sakit penyakit, permasalahan. Mereka tidak ada persoalan. Tapi jika kita membaca Kejadian pasal 3, bagaimana iblis masuk ke Taman Eden dan mulai memakai ular untuk berbicara kepada Adam. Adam yang makhluk rohani, roh yang tinggal di dalam tubuh tersebut, mulai bicara dengan ular yang derajatnya lebih rendah, binatang. Dan ia tergoda dengan pembicaraan tersebut, di mana Hawa digoda, jika kau makan buah ini, kau akan seperti Allah. Bagaimana makhluk ciptaan ingin seperti Allah? Tetapi kita tahu bahwa Hawa tergoda dan dia makan, dia memberi kepada Adam. Dan setelah itu kita tahu persis mereka diusir. Dan bagaimana kehidupannya? Kejadian pasal 3 menjelaskan ayat 17 dari sampai 19. Tuhan mengatakan, engkau asalnya dari debu tanah akan kembali kepada debu tanah. Engkau akan bekerja seumur hidup untuk tubuhmu dan kau akan menjadi debu tanah. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, sejak itu komunikasi manusia dengan Allah dari pihak Allah yang mencari manusia. Manusia tidak bisa lagi. Adam dan Hawa, mereka dan keturunannya sudah keluar dari Taman Eden. Mereka penuh dengan ketakutan. Dan kita melihat bagaimana Allah tetap menuntun kehidupan mereka. Tetapi dalam Kejadian pasal 6 kita mengetahui bahwa manusia makin hari makin jahat. Sehingga Allah mendatangkan air bah. Air bah ini sungguh berapa juta yang meninggal pada saat itu kita tidak tahu persis. Hanya di dalam kapal Nuh yang selamat, yaitu Nuh dengan istri, dengan 3 anak, dengan menantunya 8 orang. Bapak Ibu, dari sinilah setelah selesai surut, mereka memenuhi bumi lagi.
Tapi manusia coba ingin mengulangi lagi. Di Kejadian 11 mereka dengan pada saat itu satu logat, satu bahasa. Mereka ingin mungkin menara Babel. Seolah-olah nanti datang air bah, mereka selamat. Maka Tuhan tidak suka. Maka diserahkanlah semua keturunan Nuh ke segala penjuru dunia. Ada suku, bangsa, dan bahasa. Sejak itu manusia mulai memenuhi segala penjuru bumi. Dan Allah mulai melihat siapa yang terbaik yang dia pakai untuk memberitahu kepada manusia. Kita tahu persis bahwa Tuhan mulai memanggil orang-orang yang spesial di hadapan Allah. Dia memanggil Abram keluar dari kampung halamannya, membawa istrinya Sarah dan membawa ponakannya Lot. Dan dari ini mereka tinggal dijanjikan ke tanah perjanjian. Nah, kita mengetahui Allah menetapkan dari Abraham ada anaknya Ishak. Dari Ishak nanti muncul lagi anaknya Yakub dan Esau. Dan kita melihat Yakub inilah yang disebut Israel. Terus mereka ini kesusahan pada saat itu dengan keadaan dunia yang pernah susah, yang sangat susah, paceklik, maka mereka mengungsi ya, melalui Yusuf yang dijual menjadi budak, telah menjadi pembantu atau orang kepercayaan Firaun. Mereka pindahlah ke Mesir dengan 70 orang keluarga Yakub atau Israel. Di sana mereka sangat luar biasa banyaknya. Dan di sana kita melihat generasi Firaun yang lama sudah mulai melupakan jasa Yusuf. Maka mereka mulai dipekerjakan keras. Maka berteriak. Keluaran pasal 2 menjelaskan. Mereka berteriak, berseru, memanggil Allah yang memberitahu, yang menolong Abraham, berjanji kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan Keluaran pasal 3, kita tahu persis 1-4. Maka malaikat Tuhan datang bertemu dengan Musa. Maka di pasal 3 ini dia memberitahu Musa ingin menanya nama Tuhan. Maka Tuhan memberitahu di Kejadian, di Keluaran 3 ayat 13-15 diulang. Nama Tuhan itu Yahweh atau Yehovah. Itulah nama sebutan Allah. Dikatakan ayat 15, sebutan Allah turun-temurun untuk bangsa Israel. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih. Dan Musa diberi hukum Taurat. Diberi hukum Taurat. Dan hukum Taurat inilah yang menuntun mereka. Dan mereka keluar dari Mesir dengan 10 tulah. Terakhir yaitu mereka harus menaruh darah di palang pintu. Mereka keluar dari Mesir. Dan mereka masuk ke Laut Merah. Dan mereka di padang gurun. Mereka akan menuju tanah perjanjian Yerusalem. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih. Sejak itu Musa mati tidak masuk ke tanah perjanjian yang diteruskan oleh Yosua dan Kaleb. Dan habis itu berlalunya ini nabi demi nabi datang. Semua nabi ini berbicara tentang akan datang juru selamat. Mereka mendapat hukum Taurat. Dan nabi-nabi ini tidak pernah menjanjikan keselamatan kerajaan sorga, tapi menjanjikan tanah perjanjian. Tetapi akan datang seorang anak yang lahir dari seorang perawan. Maka Matius 1 menjelaskan, malaikat memberitahu kepada Yusuf, engkau jangan menolak. Dan anak itu dinamailah Yesus. Artinya Allah sudah bersama dengan manusia. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih, Yesus datang. Tetapi Yesus datang, orang menolak Yesus. Anak Allah, orang menolak dia. Orang menghina, orang mencaci, dia berbuat baik, dia menyembuhkan, dia menolong, dan dia bermacam-macam. Orang mati pun dia bangkit. Tapi manusia tidak bisa menerima Yesus. Sehingga puncaknya Yesus disalib. Bapak, Ibu, Saudara, pada saat disalib pun Yesus mengatakan, ampunilah mereka.
mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Sekarang kita sudah masuk zamannya Roh Kudus. Bapak Ibu, waktu Yesus di bumi, dia berkata kepada murid-muridnya. Matius 10 ayat 1 dimengatakan, jika engkau muridku. Lihat, firman Tuhan, perintah Yesus kepada muridnya. Apa perintahnya kepada muridnya? Coba mari kita membaca Matius 10. Matius 10. Dari ayat 1. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Ini adalah perintah Yesus waktu dia bersama muridnya. Setelah dia mati di kayu salib, hari ketiga dia bangkit. Setelah dia bangkit, dia mencari muridnya satu persatu. Sebelum dia naik ke surga, dia memberi pesan lagi. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih, apa pesan Yesus kepada murid-muridnya? Apakah pesan ini? Sangat penting, sangat penting. Seorang murid Yesus, seorang hamba Tuhan. Ini pesan Yesus kepada kita sebagai seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan di atas mimbar bukan menceritakan kesaksian hidupnya, bukan menceritakan kamu harus seperti ini, harus seperti ini. Saya dulu di sini, negara sini. Bukan. Apa pesan Yesus kepada muridnya, dan muridnya menyampaikan apa kepada isi dunia. Ini adalah sangat penting sebagai orang Kristen. Mari kita membaca Matius 28 ini supaya kita tahu pesan Yesus. Matius 28 ayat 16 berkata demikian. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Dan ketika melihat dia mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Kepada Yesus, wibawa otoritas surga itu di tangan Yesus. Otoritas di bumi ini di tangan Yesus. Ini pesan murid kepada murid 11 tersebut. Dan apa lanjutannya? Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Perintah Yesus, jadikan semua suku bangsa di dunia ini menjadi murid Yesus. Ini perintah Yesus. Beritakan kepada seluruh bangsa nama Yesus, bukan untuk bangsa Israel. Nama Yesus untuk segala suku bangsa. Itu yang perlu kita beritakan. Ini yang tertulis dalam Matius 28 ayat 19. Bapak Ibu dibilang, pergilah dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajar mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Ajarkan. Apa yang Yesus ajarkan kepada muridnya? Bapak Ibu, ajarkan muridnya. Apa yang harus kita ajarkan? Kita harus mengajar. Nama Bapa itu nama siapa? Nama Anak itu nama siapa? Nama Roh Kudus itu namanya siapa? Dan baptislah. Bapak Ibu, itu yang perlu kita ajarkan. Jika kita mengajar demikian, maka Yesus menyertai kita akhir zaman. Dan perintahnya apa? Usir setan atau roh jahat. Setan itu bukan iblis. Iblis itu singular, dia raja malaikat. Tapi siapa roh jahat ini? Bapak Ibu, kita perlu mengajar kepada mereka. Bapak Ibu, ini adalah perintah yang sangat penting bagi seorang pemberita firman Tuhan. Dan sekarang, situasi sekarang, kita mendapat berita yang mengerikan. Situasi sekarang, semua membicarakan COVID-19 ini, Corona ini. Sebagai hamba Tuhan, semua orang akan takut. Tetapi coba, Yesus pemilik sorga, Yesus pemilik sorga memberitahu kita. Mari kita coba membaca Lukas
21. Saya akan membacakan. Lukas 21 ini apa yang tertulis. Kita melihat keadaan sekarang. Ayat 25. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Dia mengatakan bangsa akan takut mendengar deru dan gelombang laut. Kita melihat dalam beberapa saat ini sudah terjadi keadaan tsunami, badai, bagaimana gelombang, orang ada ketakutan. Begitu menderu di pantai, kita di pantai, orang ketakutan. Ini sudah menjadi gelora laut. Sudah diperintahkan. Ayat 26. Kita membaca. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubungan dengan segala yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Bapak, Ibu, dia mengatakan orang akan mati ketakutan karena kecemasan. Bukankah hari-hari sekarang ini orang ketakutan, mati kecemasan? Gelisah. Dan bangsa, pemimpin, orang kaya, orang miskin, orang intelektual, para medis, kedokteran, semua penuh kecemasan. Kota-kota penuh kecemasan. Ini sudah diberitakan. Penuh dengan ketakutan. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih. Tetapi kita bersyukur sebagai anak Tuhan. Kita sudah diberi otoritas untuk mengusir setan-setan yang menyebabkan penyakit. Kalau engkau murid Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih. Dia mengatakan ayat 27. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan. Segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semua yang itu mulai terjadi, bangkitlah, angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Bangkit dan angkatlah mukamu. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Bapak, Ibu, kita sudah melihat, hati-hati. Kalau pohon ara sudah mulai bertunas. Apa itu pohon ara? Itu adalah kita melihat bangsa Israel. Bangsa Israel yang tadinya tidak percaya Yesus itu. Dia hanya tahu Allah, nenek moyang mereka yang diberitahu oleh Musa, yaitu Yahweh atau Yehova tersebut, dan sampai hari ini. Tetapi kita melihat akhir-akhir sekarang ini, banyak sekarang orang Israel mulai mencari Yesus. Mereka dibaptis dalam nama Yesus. Kita akan melihat bagaimana kegerakan di Israel. Salah satu hamba Tuhan yang namanya Yosua James, mereka pun mulai bergerak. Ini tunas sudah mulai lembut. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, kita tahu dengan keadaan yang membuat manusia cemas dan takut. Tapi tahukah kita, firman Tuhan mengatakan, tidak ada satu pun yang terjadi pada milik Tuhan tanpa seizin Tuhan. Kalau kita membaca Ayub 1, di mana Ayub 1 sampai 11 negosiasi antara iblis dengan Tuhan untuk mencelakakan Ayub dan keluarganya. Jika Tuhan tidak mengizinkan, tidak bisa terjadi. Tapi ayat 12, begitu Tuhan mengizinkan melepas pagarnya, maka Ayub celaka. Jangan hari-hari ini orang mengatakan ini cobaan Tuhan. Yakobus 1 mengatakan Tuhan tidak pernah mencobai manusia. Yakobus 1 ayat 13 mengatakan, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan itu datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai dan oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tuhan tidak pernah cobai. Tetapi ini harus terjadi demikian. Hanya anak Allah yang tidak sungguh-sungguh, anak Allah yang lepas dari proteksi Allah, maka dia akan mengalami. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih satu iman di dalam nama Yesus Kristus. Hari-hari sekarang kita harus lebih banyak membaca Alkitab, kita harus banyak belajar. Kita carilah bukan kesaksian-kesaksian manusia,
Bukan kita berbicara antara yang satu dan yang dua, bla 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 bla. Tetapi kita cari Tuhan, apa yang firman yang tertulis ini. Apa yang dikata Yesus? Firman Tuhan mengatakan Matius 28, ajarkan yang aku katakan. Ajarkan. Di sini kita harus mengajarkan apa yang Yesus ajarkan. Maka seorang hamba Tuhan harus membaca Alkitab supaya bisa mengajar apa yang Yesus katakan. Bukan pengalaman pribadi saya, bukan pengalaman pribadi seseorang, bukan mengatakan ini semua. Tetapi biarlah kita sama-sama belajar dan mengajar apa yang diperintahkan Tuhan. Itu pesan Tuhan Yesus Kristus. Saya akan mengulang sebagai ayat yang terakhir bagi kita semuanya. Kita melihat Matius 28 tadi. Ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dari segala suku bangsa harus menjadi murid Yesus. Tidak ada yang terkecuali. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa. Siapa itu nama Bapa? Dan anak, siapa nama anak tersebut? Dan Roh Kudus, siapa nama Roh Kudus tersebut? Karena Bapa bukan nama, anak bukan nama, Roh Kudus bukan nama. Dan ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Ajar mereka perintah ini kepada murid yang mengikuti Yesus 3 tahun. Mereka 24 jam mengikuti Yesus. Maka mereka tahu apa yang diajarkan oleh Yesus. Yang kuperintahkan kepadamu, ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Bapak, Ibu, Yesus akan menyertai jika kita mengajar Alkitab. Bukan mengajar kehebatan seseorang. Kiranya hari ini kami adalah bagian daripada gereja GPK, Penggerak Kristus, Jemaat Berea Anugerah. Kami mengajak semua yang satu iman, mulailah kita banyak membaca Alkitab. Mulailah kita apa yang diajarkan Yesus. Mulailah kita lebih banyak membaca dan meneliti, dan kita banyak berdoa supaya kita adalah bagian Yesus. Terima kasih. Salam sejahtera semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Isus Christus Gaspod. Jesus Christ is Lord. We send you a blessing from here in Israel. We send you a blessing to the churches all over the world. Glory to the Lamb of God. We bless you in Jesus' name. The power of the Holy Spirit. In Jesus' name. Glory to the Lamb of God. Jesus Christ is Lord. Yes, Lord, bless us. In Jesus' mighty name. Hallelujah. Jesus Christ is Lord, the King of kings and the Lord of lords. Glory to the Lamb. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Jesus Christ is Lord. We send you a blessing from the home church here in Ashkelon, Israel, that you may be blessed through your faith in the Son of God, Jesus Christ, that you may be filled with the Holy Spirit and with power in the end times. Glory to the Lamb of God. Love of God. What's the word? From Ashkelon. Amen. From Ashkelon, Israel. The pastor of the home church in Ashkelon, Israel. We send a blessing to the churches all over the world. The Ruach HaKodesh, the Holy Spirit. In Jesus' name. Blessings from Israel. Yes. Amen. We send you a blessing in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Where are we right now? The Garden of Gethsemane. Yes. We are in the Garden of Gethsemane here in Jerusalem. We're praying. We had evangelism. In Jesus' mighty name, we send you a blessing all over the world that you may be filled with the Holy Spirit, love, and joy through your faith in Jesus Christ. Amen. Be blessed. Amen. Amen. Hallelujah. Glory. The Garden of Gethsemane. Glory to the Lamb of God. Thank you, Lord, for your Holy Spirit.
We love you, Lord. We thank you, Lord. We bless this day in Jesus' name. Jesus Christ is Lord. Blessings from the land of Israel.